Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, lanjutan dari pembelajaran 1 yang kemarin. Bagi anak-anak cerdas, jangan lupa yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa like dan komen di bawah ini. Sebelum kita memulai, biasa ada sebuah pantun buat kalian. Nasi Padang terasa gurih dimakan di Kota Batu. Ucapkan terima kasih atas semua perhatianmu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Berdoa dapat diakhiri. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kalian di masa yang akan datang. Kita mulai saja dengan berdiskusi. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo tersebut? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini ya. Ayo kita cocokkan jawabanmu. Sikap teman-teman Edo mencerminkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu salah satunya solidaritas antar sesama manusia. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu ya. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila, sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama adalah takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai apakah yang terkandung dalam sila yang kedua? Yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Tugas yang pertama, berikan contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan jawabanmu di buku tulis dan berikan pada gurumu. Jawaban kalian bisa dibuat dalam bentuk tabel seperti ini. Perilaku yang sesuai dengan sila ke-1, perilaku yang sesuai dengan sila yang kedua. Silakan kalian bisa memberikan dalam bentuk contoh kehidupan sehari-hari. Setelah anak-anak menuliskan 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari, pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan jawabanmu di buku tulis.
Pembelajaran selanjutnya adalah ayo kita berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka loh. Namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktekkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Sebagai gantinya, kita membuat dari plastisin. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut. Sebelum memulai praktek, diskusikan terlebih dahulu dengan orang terdekat kalian ya. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut dan menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut. Yuk kita samakan hasil diskusi kalian. Yang pertama, bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Patung tersebut merupakan hasil karya seni rupa dari gerabah yang unik memiliki nilai jual yang tinggi. Apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut adalah pemilihan bahan baku yang akan digunakan. Kemudian ide atau kreativitas, kemampuan dalam mengkombinasikan warna agar patung tersebut terlihat menarik. Menurutmu bagaimana cara membuat patung tersebut? Pembuatan patung tersebut menggunakan teknik cetak, tekan maupun ukir. Tugas yang kedua, praktek membuat patung dari plastisin. Terlebih dahulu membuat plastisin ya. Jika sudah selesai membuat plastisin, kemudian kalian buat ke dalam sebuah patung kesukaan kalian. Karyamu dapat diberikan pada gurumu. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Bagaimana cara membuatnya? 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan, kemudian gulung-gulung hingga warna tercampur merata. Setelah membuat adonan, kalian bisa membuat patung dalam bentuk kesukaan kalian. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus agar kamu terampil membentuk model patung yang kalian inginkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Kita lanjut di pembelajaran yang berikutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.